Di matchday Oktober kali ini, kita memang mengalami banyak kekacauan, mulai dari drama Bahrain terus berlarut hingga blunder saat menghadapi tim juru kunci Cina. Melihat hal itu, Pak Presiden Jokowi juga ikut menanggapi dengan tetap optimis Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun sebenarnya ini belum seberapa, sebab Timnas Indonesia akan kembali menjalani laga-laga berat sesungguhnya di matchday bulan depan, di mana kita akan menghadapi dua kekuatan besar Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Tapi kali ini kita hanya akan membahas soal Timnas Samurai Biru, sebab mereka adalah rajanya sepak bola Asia. Ditambah beberapa pemain inti dipastikan absen di next laga dikarenakan masalah teknis, sehingga mau tak mau, Coach Shin harus memutar otak kembali untuk starting line up. Lantas apa perubahan yang akan dilakukan Shin Tae-yong guna menyambut tim Jepang? Let's go, kita bahas. Saat ini Timnas Indonesia memang sedang tak baik-baik saja. Usai mengalami berbagai rintangan di matchday bulan Oktober yang cukup berat, selain karena bermain di kandang mereka, hasil pun masih belum memuaskan, yang mana itu disebabkan oleh kesalahan teknis tim ataupun karena wasit. Namun meski begitu, kita nggak boleh mikirin itu melulu. Pokoknya nggak boleh ngeluh terus-terusan. Sebab di bulan November mendatang, Timnas akan mendapatkan tantangan yang sesungguhnya, di mana kita akan menjamu tim terkuat di Asia alias Jepang. Makanya harus ada pembenahan serta evaluasi secepatnya dari seluruh badan Timnas Indonesia. Karena kalau tidak, ya kita bisa-bisa kena bantai Jepang, ya kan? Dan nampaknya Pak Erik selaku Ketua PSSI langsung menyadari hal tersebut, yang mana beliau memang sudah untuk memberikan evaluasi kepada seluruh tim Garuda agar segera mungkin berbenah secara keseluruhan deh ke depannya. Terutama untuk pelatih Timnas Shin Tae-yong, semoga saja beliau secepatnya evaluasi diri perihal pemilihan starting line up yang terkadang masih sering gonta-ganti. Dan pelatih asal Korea Selatan itu juga sudah mendapatkan banyak masukan dari berbagai kalangan penggemar sepak bola hingga pandit-pandit ternama, untuk segera menentukan siapa-siapa saja anak asuh yang menjadi pemain inti di skuadnya. Selain itu, persiapan menghadapi Jepang tak sesederhana itu, sebab masalah baru datang usai kalah tipis di Qingdao, yang mana ada dua pemain inti macam Jae It-sas dan Ivar Jenner terkena kartu kuning. Dan di laga sebelumnya mereka berdua sudah mengoleksi kartu yang sama, sehingga dua anak asuh Shin Tae-yong itu dipastikan akan absen saat menjamu Jepang pada tanggal 14 November mendatang. Ditambah bek kelas atas Kevin Dix kemungkinan besar belum bisa memperkuat Garuda di bulan depan. Proses bek FC Copenhagen itu akan berlangsung lama hingga 2025. Namun ini bukan karena PSSI lambat, tapi karena kabar terbaru mengatakan ia masih belum mengirim berkas-berkas yang dibutuhkan ke pihak terkait. Ditambah DPR sedang sibuk menata pemerintahan baru yang akan segera dilantik, sehingga masih belum berjalan prosesnya Kevin Dix. Maka dari itu, kami pikir starting line up saat menghadapi negeri Sakura akan banyak perubahan, dan untuk posisi bek tengah agak berkurang opsinya. Tapi kami pikir Shin Tae-yong akan bermain dengan parkir tronton alias full bertahan total. Sebab susah lawan raja terakhir untuk menguasai bola meski di kandang sendiri. Dan untuk menjebol gawang Samurai Biru juga akan susah, mengingat mereka sangat lihai bermain pressing ketat, dan serangan balik akan kembali diandalkan. Jadi parkir tronton jadi jalan satu-satunya agar tak kena bantai, serta harus segera dipersiapkan dengan pemain yang ada. Dan kalau pertahanan kita kuat seperti saat menjamu Australia, bisa saja kita kembali meraih 1 poin, ya kan? Tapi ya kembali lagi, bola itu bundar, makanya nggak ada yang tidak mungkin. Semoga saja dengan perjalanan yang dipetik Shin Tae-yong dari laga menghadapi Cina bisa membuat Timnas Indonesia makin solid.
Dan semua pihak juga masih percaya kita akan bisa melakukan perlawanan, ya kan? Pak Presiden optimis Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kontroversi serta kekalahan tipis timnas Indonesia saat away membuat banyak pihak ikut memberikan perhatian. Salah satunya dari Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, yang baru kemarin ternyata ikut memberikan tanggapan ketika ditanyai oleh wartawan. Saat ditanya soal hasil, Pak Jokowi memberikan tanggapan yang cukup positif walaupun kalah. Menurut beliau, kekalahan itu wajar dalam sepak bola, sehingga harus diterima dengan lapang dada. Dan kesempatan menuju Piala Dunia masih terbuka lebar, sehingga Pak Presiden optimis Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, kadang-kadang draw biasa. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya. Target Piala Dunia masih digenggam erat Sintayong dan PSSI. Selain Pak Jokowi, PSSI dan Sintayong juga masih sangat berpeluang untuk melaju lebih jauh di ronde ketiga, di mana Sintayong sendiri masih memegang erat targetnya untuk finish di peringkat 3 atau 4 klasemen akhir, sehingga akan lolos ke babak selanjutnya. Walaupun sempat alami kekalahan dari Cina, tambah timnas saat ini masih di luar zona aman klasemen grup C, tapi menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, yakin akan kembali menaikkan performa skuad asuhannya. Menurut saya sekarang ini sama saja, pasti kami bisa masuk ke playoff, saya yakin sekali, kata Coach Shin kepada bolasport.com. Sedangkan PSSI masih yakin untuk meraih 15 poin, meski kini akan lebih realistis setelah gagal mencuri poin-poin penting kemarin. Seperti kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kesempatan masih ada. Kita masih ada 6 laga, yaitu 4 kandang dan 2 tandang. Kesempatan masih ada untuk mengejar 15 poin. Tandang tinggal ke Jepang dan Australia. Kita kejar 15 poin supaya mengamankan. Melihat jumlah poin lawan adalah sekarang 5 poin, tim peringkat 2, 3, 4 sekarang punya 5 poin. Kalau Jepang, okelah jauh, sudah 10 poin, ujar Exco PSSI Arya Sinulinga dikutip dari bola.net. Ini akan menjadi tantangan yang tak akan mudah dilalui oleh skuad Garuda. Memenuhi target memanglah sangat penting guna survive lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, itulah tadi berbagai tantangan yang kedepannya akan dihadapi timnas Indonesia, yang mana ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi semua untuk tak bereksperimen dalam laga-laga penting. Tapi kembali lagi, kita harus tetap optimis seperti Pak Presiden serta Sintayong untuk menembus mimpi menerbangkan Garuda ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.